Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bermartabat bagi seluruh guru-guru yang hebat. Kembali bertemu dengan saya di channel Eva Mustafa. Pada video kali ini saya akan memaparkan hal penting yang harus kita ketahui bersama untuk menghadapi tahun ajaran baru, yakni tahun pelajaran 2021-2022. Dan hal itu adalah tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun yang akan saya jelaskan secara ringkas mengenai latar belakang, kemudian juga saya akan jelaskan dasar hukum dari panduan penyelenggaraan pembelajaran ini. Selain itu juga akan saya jelaskan mengenai tujuan, sasaran, manfaat, dan ruang lingkup panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19. Dan ini juga sangat penting bagi kita ketahui mengenai ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Dan yang terakhir saya akan jelaskan secara ringkas mengenai prosedur pembelajaran tatap muka terbatas. Nah, hal-hal ini sangat penting sekali bagi kita semua untuk menghadapi tahun ajaran baru ini. Oleh karena itu, tonton terus videonya sampai akhir. Dan untuk memperhemat waktu, berikut uraian lengkapnya. Bapak, Ibu, dan rekan guru yang hebat dan bermartabat, pola pembelajaran yang berubah dari tatap muka menjadi BDR berdasarkan simulasi dapat menyebabkan learning loss peserta didik lebih besar daripada penurunan kemampuan peserta didik akibat libur sekolah. Itu pendapat Betty dan kawan-kawan tahun 2020. Selain itu, kesenjangan capaian belajar yang disebabkan oleh perbedaan akses dan kualitas selama PJJ dapat mengakibatkan kesenjangan capaian belajar, terutama untuk peserta didik dari sosioekonomi menengah ke bawah. Pada masa pandemi COVID-19 ini, peserta didik menunjukkan sedikit ataupun tidak ada kemajuan saat BDR, di mana learning loss paling menonjol berada pada peserta didik yang kondisinya kurang beruntung. Ini menurut pendapat Engel, Ray, dan Verhagen tahun 2021. Nah, berdasarkan hal itu, dari bulan Januari tahun 2021 sampai dengan terbitnya panduan ini, pemerintah melakukan beberapa kali penyesuaian peraturan mengikuti dinamika pandemi. Pada penyesuaian terbaru, surat keputusan bersama atau kita sebut dengan SKB Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 03/KB/2021, nomor 384 tahun 2021, nomor HK.0108 Menkes 4242 2021, dan nomor 440717 tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Coronavirus Disease 2019 atau kita singkat COVID-19. Peraturan tersebut menggariskan apabila pemerintah daerah atau Pemda sudah memberikan izin dan satuan pendidikan memenuhi semua syarat berjenjangnya, pembelajaran tatap muka terbatas dilaksanakan dengan tetap menjalankan protokol kesehatan secara ketat. Ini adalah latar belakang dari SKB 4 Menteri atau sehingga menghasilkan panduan ini. Adapun dasar hukumnya, yang pertama itu Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sisdiknas, yang kedua Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen, yang ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang guru. Lalu yang keempat, Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020
pembatasan sosial berskala besar dalam rangka percepatan penanganan coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Kemudian yang kelima, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 33 Tahun 2019 tentang penyelenggaraan program Satuan Pendidikan Aman Bencana. Kemudian, yang terakhir adalah Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 03 KB 2021 Nomor 384 Tahun 2021, Nomor HK.01.08 Menkes 4242 2021 dan Nomor 440717 Tahun 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi coronavirus disease 2019 atau COVID-19. Nah, keputusan ini sering sekali kita sebut dengan SKB 4 Menteri. Nah, ini adalah dasar hukum dari panduan pembelajaran ini. Lalu Bapak dan Ibu sekalian, tujuan dari panduan ini adalah tujuan penyusunan panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 adalah untuk 1. Memandu guru dan tenaga kependidikan dalam merancang, memfasilitasi, melaksanakan, dan merefleksikan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Kemudian yang kedua, memandu guru dan tenaga kependidikan dalam melakukan penyesuaian pembelajaran ketika ada perubahan kondisi pada satuan pendidikan dan atau status daerah terkait pandemi COVID-19. Kemudian tujuannya yang ketiga adalah memandu warga satuan pendidikan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap efektivitas pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Nah, kemudian sasarannya adalah 1. Dinas Pendidikan Pemerintah Daerah dan Kantor Wilayah Kementerian Agama. Yang kedua, pengawas sekolah atau pengawas madrasah. Yang ketiga, kepala satuan pendidikan, baik itu kepala sekolah atau kepala madrasah dan satuan pendidikan lainnya. Kemudian yang keempat adalah guru dan tenaga kependidikan. Ini adalah 4 sasaran dari panduan ini. Kemudian manfaat panduan penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 adalah diperolehnya hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya arahan untuk penyesuaian konsep dan rencana pembelajaran di masa pandemi COVID-19 bagi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, adanya acuan dalam mengikuti kegiatan pembelajaran di kelas dan satuan pendidikan bagi peserta didik dan warga satuan pendidik. Dan manfaat yang ketiga, adanya rujukan bagi guru dan peserta didik dalam melakukan penyesuaian pembelajaran campuran di masa pandemi COVID-19. Nah, adapun ruang lingkup dari panduan ini, yang pertama, panduan pengelolaan pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan sebagai acuan bagi guru dan tenaga kependidikan. Yang kedua, panduan pengaturan jadwal pembelajaran di masa pandemi COVID-19 di satuan pendidikan sebagai acuan bagi seluruh warga satuan pendidikan. Yang ketiga, panduan penyusunan RPP, kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagai acuan bagi guru. Yang keempat, panduan pengaturan jadwal pembelajaran kelas atau mata pelajaran di masa pandemi COVID-19 sebagai acuan bagi guru, peserta didik, dan orang tua wali peserta didik. Jadi itu adalah ruang lingkupnya. Ruang lingkupnya ini menjadi panduan untuk pengelolaan pembelajaran, panduan pengaturan jadwal, panduan penyusunan RPP, panduan pengaturan jadwal. Jadi di panduan ini jelas di situ bagaimana kita atau guru menyusun jadwal pelajaran, menyusun RPP, kemudian juga pengelolaan pembelajarannya. Ini adalah ruang lingkup dari panduan pembelajaran di masa COVID-19. Kemudian Bapak dan Ibu sekalian, ini ada hal yang sangat penting bagi kita ketahui mengenai ketentuan pokok penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi COVID-19. Apa saja ketentuannya?
Nah, berdasarkan SKB yang ditetapkan pada 30 Maret 2021, ada 9 ketentuan pokok, yaitu yang pertama, penyelenggaraan pembelajaran PAUD Dikdasmen di masa pandemi COVID-19 dilakukan dengan A. Pembelajaran tatap muka terbatas dengan tetap menerapkan protokol kesehatan dan atau pembelajaran jarak jauh. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, dalam hal pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan telah divaksinasi COVID-19 secara lengkap. Maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag provinsi, kantor wilayah Kemenag kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya mewajibkan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi di wilayahnya menyediakan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Kemudian ketentuan pokok yang ketiga, orang tua atau wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh bagi peserta didik. Artinya, sekolah atau madrasah itu memberikan pilihan kepada orang tua wali untuk peserta didiknya apakah mau mengikuti tatap muka terbatas atau mau mengikuti pembelajaran jarak jauh secara daring. Kemudian yang keempat, ketentuan yang keempat itu penyediaan layanan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin 2 nomor di atas dilaksanakan paling lambat tahun ajaran dan tahun akademik 2021-2022. Artinya pada tahun pelajaran yang sekarang kita hadapi ini harus kita mulai berusaha untuk pembelajaran secara tatap muka terbatas. Kemudian yang kelima, pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag provinsi, kantor Kementerian Agama kabupaten atau kota sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran sebagaimana dimaksud dalam poin nomor 1. Nah, kemudian ketentuan yang keenam, dalam hal berdasarkan hasil pengawasan di atas ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah pusat, pemerintah daerah, kantor wilayah Kemenag provinsi, kantor wilayah Kemenag kabupaten, kota, dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan kasus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Lalu, ketentuan yang selanjutnya yaitu dalam hal satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada poin nomor 2 di atas, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada SKB yang diterbitkan pada tanggal 30 Maret 2021 tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi disease 2019 atau COVID-19. Nah, kemudian ketentuan yang ke-8, dalam hal terdapat kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat untuk mencegah dan mengendalikan penyebaran COVID-19 pada suatu wilayah tertentu, maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan sementara sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan dalam kebijakan dimaksud. Lalu yang ke-9, ketentuan mengenai panduan penyelenggaraan pembelajaran di masa pandemi Corona 2019 atau COVID-19 tercantum dalam lampiran SKB. Ini mengenai ketentuannya itu ada di lampiran SKB. Bapak dan Ibu sekalian, prosedur pembelajaran tatap muka terbatas seperti apa prosedurnya? Nah, ini Bapak Ibu bisa lihat di bagan berikut ini. Nah, yang pertama ini ada perihal. Di kolom perihal yang pertama itu kondisi kelas. Kemudian kolom keduanya ada masa transisi, kemudian masa kebiasaan baru. Nah,
perihal kondisi kelas 1 SMA, SMK, MAK, SMP, MTS, SDMI, dan program kesetaraan jaga jarak minimal 1,5 meter, 1,5 meter, dan minimal 18 peserta didik per kelas, itu maksimal. Kemudian yang kedua, SDLB, MILB, SMPLB, MTSLB, MALB jaga jarak minimal 1,5 meter dan maksimal 5 peserta didik per kelas, itu untuk SDLB ya, MILB, SMPLB, yang LBLB. Kemudian yang ketiga, nah ini untuk jenjang PAUD, kondisi kelasnya pada jenjang PAUD itu harus jaga jarak minimal 1,5 meter atau 1,5 meter dan maksimal dalam satu kelas itu ada 5 peserta didik, itu untuk PAUD. Kemudian jumlah hari dan jam pembelajaran. Jumlah hari dan jam pelajaran tatap muka terbatas dengan pembagian rombongan belajar itu dibagi dengan secara shift. Jadi ini ditentukan oleh satuan pendidikan dengan tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan warga satuan pendidikan. Itu jumlah hari dan jam pembelajaran tatap mukanya, itu prosedurnya itu jadi di shift, itu dikondisikan oleh sekolah untuk pembagiannya. Kemudian perihal perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan. Nah, masa transisi, masa kebiasaan baru itu yang pertama, menggunakan masker kain 3 lapis atau masker sekali pakai atau masker bedah yang menutupi hidung dan mulut sampai dagu. Masker kain digunakan setiap 4 jam atau sebelum 4 jam saat sudah lembab atau basah. Yang kedua, CTPS dengan air mengalir atau cairan pembersih tangan jadi cuci tangan ya, cuci tangan. Kemudian yang ketiga, menjaga jarak minimal 1,5 meter dan tidak melakukan kontak fisik seperti bersalaman dan cium tangan. Kemudian yang keempat, menerapkan etika batuk atau bersin. Jadi ketika batuk itu harus ditutup mulutnya, begitupun bersin mulutnya harus ditutup. Itu adalah perihal perilaku wajib di seluruh lingkungan satuan pendidikan dilakukan. Kemudian perihal yang keempat itu kondisi medis warga satuan pendidikan. Yang pertama, sehat dan jika mengidap penyakit penyerta komorbid harus dalam kondisi terkontrol. Yang kedua, itu tidak memiliki gejala COVID-19 termasuk orang yang serumah dengan warga satuan pendidikan. Itu adalah kondisi medis dari warga satuan pendidikannya. Ini adalah SOP-nya. Jadi kalau warga satuan pendidikan atau warga sekolah ada yang menderita sakit, nah itu harus di isolasi mandiri di rumahnya, jadi tidak usah mengikuti proses pembelajaran secara terbatas. Nah, lalu prosedur pembelajaran tatap muka terbatas selanjutnya ini perihal kantin. Ketika di kantin masa transisi tidak diperbolehkan warga satuan pendidikan disarankan membawa makanan atau minuman dengan menu gizi seimbang. Nah, masa kebiasaan baru boleh beroperasi dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Jadi kalau sekarang itu boleh beroperasi kantin hanya dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian perihal kegiatan olahraga dan ekstrakurikuler. Jadi kalau masa transisi tidak diperbolehkan di satuan pendidikan, namun disarankan tetap melakukan aktivitas fisik di rumah. Nah, kalau pada masa kebiasaan baru itu diperbolehkan olahraga dan ekskul dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Kemudian perihal yang selanjutnya, perihal kegiatan selain pembelajaran di lingkungan satuan pendidikan. Pada masa transisi tidak diperbolehkan ada kegiatan selain pembelajaran.
seperti orang tua menunggu peserta didik di satuan pendidikan, istirahat di luar kelas, pertemuan orang tua peserta didik, pengenalan lingkungan satuan pendidikan, dan sebagainya. Masa kebiasaan baru diperbolehkan dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Lalu perihal selanjutnya mengenai kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan diperbolehkan. Jadi kegiatan pembelajaran di luar lingkungan satuan pendidikan itu diperbolehkan asal dengan tetap menjaga protokol kesehatan. Ini adalah prosedur pembelajaran tatap muka terbatas. Selanjutnya, protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas. Sebelum pembelajaran, 1. Melakukan disinfeksi sarana, prasarana, dan lingkungan satuan pendidikan. Nah, setelah pembelajaran melakukan disinfeksi lagi sarana. Kemudian yang kedua, memastikan kecukupan cairan disinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan, dan cairan pembersih tangan. Nah, kemudian setelah pembelajaran memeriksa ketersediaan sisa cairan desinfektan, cuci tangan, dan lain-lain. Nah, kemudian protokol kesehatan pembelajaran tatap muka terbatas sebelum pembelajaran yang ketiga, memastikan ketersediaan masker. Nah, itu atau masker tembus pandang cadangan. Itu sebelum pembelajaran. Kemudian setelah pembelajaran memeriksa ketersediaan sisa masker dan atau masker tembus pandang cadangan. Nah, yang keempat, sebelum pembelajaran memastikan termogan atau pengukur suhu tubuh tembak berfungsi dengan baik. Nah, setelah pembelajaran memastikan termogan berfungsi dengan baik. Kemudian yang kelima, sebelum pembelajaran melakukan pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan, yakni cek suhu tubuh dan menanyakan adanya gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Nah, setelah pembelajarannya melakukan hasil pemantauan kesehatan warga satuan pendidikan harian kepada Dinas Pendidikan, Kanwil Kemenag Provinsi, Kemenag Kabupaten sesuai dengan kewenangannya. Lalu, protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan di 4 lokasi. Nah, bagaimana? Ini ada 4 lokasi protokol kesehatannya. Yang pertama, posisi di rumah sebelum berangkat ke satuan pendidikan atau sebelum berangkat ke sekolah atau madrasah. Nah, aktivitasnya adalah A. Sarapan sehat, makan pagi, ya, artinya mengkonsumsi makanan bergizi seimbang. Kemudian yang kedua, memastikan diri dalam kondisi sehat dan tidak memiliki gejala. Suhu tubuh itu tidak lebih besar dari 37,3 derajat Celcius atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan, dan atau sesak napas. Kemudian yang ketiga, memastikan menggunakan masker kain 3 lapis atau 2 lapis yang dalamnya diisi tisu dengan baik dan membawa masker cadangan serta membawa pembungkus untuk masker kotor. Lalu yang keempat, sebaiknya membawa cairan pembersih tangan atau hand sanitizer. Yang selanjutnya, membawa makanan beserta alat makan dan air minum sesuai kebutuhan. Dan yang keenam, wajib membawa perlengkapan pribadi meliputi alat belajar, alat ibadah, alat olahraga, dan alat lain sehingga tidak perlu pinjam-meminjam. Ini adalah aktivitas ketika siswa berada di posisi di rumah. Kemudian pada saat pemberangkatan, ini posisi kedua ini adalah selama berangkat. Aktivitasnya menggunakan masker dan tetap menjaga jarak minimal 1,5 meter. Yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata, dan mulut, dan menerapkan etika batuk dan bersin setiap waktu. Nah, yang ketiga ini yang C, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Itu adalah ketika selama pemberangkatan dari rumah ke sekolah, protokol kesehatannya.
kemudian di posisi ketiga, ketika kita berada di satuan pendidikan, ketika di sekolah atau di madrasah, sebelum masuk gerbang, pengantar dilakukan di lokasi yang telah ditentukan bila ada yang mengantar. Kemudian yang B, mengikuti pemeriksaan kesehatan, meliputi pengukuran suhu tubuh, mengecek gejala batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak napas. Kemudian C, melakukan CTPS sebelum memasuki gerbang satuan pendidikan dan ruang kelas, dan cuci tangan ya. Kemudian yang keempat, untuk tamu mengikuti protokol kesehatan di satuan pendidikan. Nah, selama kegiatan belajar mengajar, ini protokolnya yang pertama menggunakan masker dan menerapkan jaga jarak. Tetap ya, harus menggunakan masker dan jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian yang kedua, menggunakan alat belajar, alat musik dan alat makan minum pribadi. Kemudian yang ketiga, dilarang pinjam meminjam peralatan. Yang keempat, memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan secara berulang dan intensif terkait penggunaan masker, CTPS dan jaga jarak. Kemudian yang kelima, melakukan pengamatan visual kesehatan warga satuan pendidikan. Jadi guru harus aktif atau ada tim penanggulangan COVID di sekolah yang mengamati kesehatan warga satuan pendidikan. Jika ada yang memiliki gejala gangguan kesehatan, harus mengikuti protokol kesehatan satuan pendidikan. Nah, kemudian itu selama kegiatan belajar mengajar. Selesai kegiatan belajar mengajar, itu protokolnya yang pertama, tetap menggunakan masker dan melakukan cuci tangan sebelum meninggalkan ruang kelas. Yang kedua, keluar ruangan kelas dan satuan pendidikan dengan berbaris sambil menerapkan jaga jarak. Yang ketiga, penjemput peserta didik menunggu di lokasi yang sudah disediakan dan melakukan jaga jarak sesuai dengan tempat duduk. Itu adalah protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan di tempat atau di satuan pendidikan di sekolah ataupun di madrasah. Nah, adapun pada lokasi yang keempat ini, yakni pada posisi pulang dari satuan pendidikan, ketika siswa-siswi pulang dari sekolah atau madrasah. Aktivitas di perjalanan yang pertama itu menggunakan masker, tetap maskernya juga dilepas, kemudian juga tetap jaga jarak minimal 1,5 meter. Kemudian yang kedua, hindari menyentuh permukaan benda-benda, tidak menyentuh hidung, mata dan mulut, serta menerapkan etika batuk dan bersin. Yang ketiga, membersihkan tangan sebelum dan sesudah menggunakan transportasi publik atau antar jemput. Nah, kemudian ketika berada di rumah, melepas alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan disinfeksi terhadap barang-barang tersebut, misalnya sepatu, tas, jaket dan lainnya. Yang kedua, membersihkan diri, mandi. Jadi siswa ataupun guru ketika pulang dari sekolah atau madrasah itu bersihkan diri dengan cara mandi dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain di dalam rumah. Yang ketiga, tetap melakukan PHBS khususnya CTPS secara rutin, yakni cuci tangan secara rutin. Dan yang keempat, jika warga satuan pendidikan mengalami gejala umum seperti suhu tubuh yaitu melebihi 37,3 atau keluhan batuk, pilek, sakit tenggorokan dan atau sesak napas setelah kembali dari satuan pendidikan, warga satuan pendidikan tersebut diminta untuk segera melaporkan pada tim kesehatan satuan pendidikan. Nah, ini adalah protokol kesehatan bagi warga satuan pendidikan mulai dari guru, siswa, kepala sekolah di 4 lokasi. Baiklah Bapak dan Ibu sekalian, mungkin itu yang bisa saya paparkan mengenai panduan ini secara singkat. Mudah-mudahan bermanfaat untuk bekal kita Bapak dan Ibu sekalian
untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka secara terbatas di tahun pelajaran 2021 di 2022. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe, tekan tombol lonceng biar nggak tertinggal video terbaru dari channel ini. Jangan lupa like, kemudian komen kalau ada hal-hal yang mau ditanyakan atau saran-saran yang baik. Kemudian juga bila memang video ini dianggap bermanfaat, share kepada rekan-rekan yang lain. Itu saja dari saya, sampai ketemu di video-video berikutnya. Mudah-mudahan bermanfaat, berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.